kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang beserta rombongan, dan juga kepada Bapak Camat Erupas dipersilahkan menempati tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Bapak Insinyur L. Sikat Budak MSI selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Nikodemus Ervan SE MAP selaku Camat Airupas beserta staf-staf yang lain. Bisa bertemu pada pagi hari ini Selasa 26 September 2023 dalam acara pelaksanaan Tumbang Ciping Perdana Kelapa Sawit dalam kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS. Acara ini diselenggarakan oleh anggota KPUD Subur Makmur Desa Membuluh Baru Kecamatan Airupas Kabupaten Ketapang tahun 2023. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli salatin ashabi rasulillahi ajma'in irhamna ya arhamar rahimin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali tawali sultan kita nas'aluka min ibadati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli. Kita secara bersama-sama dapat hadir dalam acara Tumbang Ciping Perdana Kelapa Sawit, kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun anggota Koperasi Produsen Unit Desa Subur Makmur di Desa Membuluh Baru, Kecamatan Airupas. Hadirin yang berbahagia, pertemuan ini merupakan momentum yang tepat bagi kita semua yang hadir di sini karena dihadiri oleh stakeholder terkait, diantaranya pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, tim peremajaan kelapa sawit Pekebun Kabupaten Ketapang, Camat dan Manajemen PT Polipen Sejahtera. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankanlah kami menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Tumbang Ciping Perdana, kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun anggota Koperasi Produsen Unit Desa Subur Makmur di Desa Membuluh Baru, Kecamatan Airupas, Kabupaten Ketapang tahun 2023 sebagai berikut. 1. Dasar kegiatan ini adalah rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit Koperasi Produsen Unit Desa Subur Makmur yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan surat perjanjian kerjasama swakelola antara Badan Pengelola Dana Pekebun BPD PKS dengan Koperasi Produsen Unit Desa Subur Makmur. Yang kedua, kegiatan Tumbang Ciping Perdana Tanaman Kelapa Sawit di Desa Membuluh Baru, Kecamatan Airupas, Kabupaten Ketapang tahun 2023 ini adalah merupakan salah satu permulaan pelaksanaan kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun yang bertujuan sekaligus untuk menyampaikan informasi realisasi kegiatan ini. Yang ketiga, jumlah pekebun yang telah diusulkan kegiatan peremajaan kebun sawit melalui kerangka pendanaan BPD PKS ini sebanyak 114 pekebun atau 114 KK dan 140 kapling dengan luas 286,3246 hektar
yang dananya mulai direalisasikan pada saat ini. Yang keempat, kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama perangkat desa Membulu Baru, pengurus koperasi produsen unit desa Subur Makmur, dan tak lupa seluruh masyarakat yang ada di desa Membulu Baru ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Peternakan Perkebunan Kabupaten Ketapang yang berkenan hadir saat ini dan sekaligus untuk membuka acara ini, serta terima kasih juga kami sampaikan kepada manajemen PT Polyplan Sejahtera, Bapak Camat, dan tamu undangan yang hadir pada saat ini. Akhir kata, kami pengurus Koperasi Produsen Unit Desa Subur Makmur sebagai pelaksana dan warga desa Membulu Baru mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita boleh berkumpul bersama-sama dalam rangka kegiatan tumbang ciping perdana di kebun plasma di kelapa sawit di Desa Membulu Baru pada tanggal 26 September 2023 ini. Dengan ini saya atas nama Kepala Desa Membulu Baru mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus Kaudi Subur Makmur yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah dan juga perusahaan manajemen PT Polyplan Sejahtera sebagai mitra Kaudi Subur Makmur dalam mendukung kegiatan kita pada hari ini. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan pagi ini kami sangat senang dapat bergabung dalam acara tumbang ciping Koperasi Subur Makmur selaku koperasi binaan PT Polyplan Sejahtera Kargil. Ini adalah tonggak baru dan merupakan tumbang ciping perdana bagi koperasi plasma Pir Trans Mitra Kargil khususnya di Kalimantan Barat. Kargil berkomitmen menjalankan praktik perkebunan yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, di mana keterlibatan masyarakat dan juga tentunya dukungan dari pemerintah dalam hal ini Pak Sikat selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian di Kabupaten Ketapang yang juga merupakan melalui kerjasama dengan perkebunan sawit lokal bagi Kargil. Ini merupakan mitra binaan koperasi beserta agontanya. Selain itu juga kami akan senantiasa melakukan transfer pengetahuan serta berbagai penerapan best practice yang tentunya dapat kita selaku pekebun bisa mempraktekkan perkebunan kelapa sawit yang bisa berstandar internasional. Dengan bekal tersebut, kiranya perkebunan sawit mitra Kargil dapat menyambungkan praktik perkebunan yang mandiri, proporsional, dan tentunya berkelanjutan. Tumbang ciping Koperasi Subur Makmur dengan luasan areal mencapai 287 hektar, ya Pak Ketua ya, yang digelar pada hari ini dapat dilaksanakan termasuk berkat dana hibah yang dihimpun dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang biasa disingkat BPD PKS sebagai bagian dari program pengembangan kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan. Dana hibah ini merupakan alternatif solusi praktis bagi pekebun kelapa sawit atau PSR yang merupakan sumber dana untuk peremajaan kebun kelapa sawit. Kita harapkan bersama langkah Koperasi Subur Makmur menjadi jejak dan contoh bagi koperasi plasma Pir Trans lainnya yang tengah bersiap memasuki tahapan replanting.
Pekebun plasma daun swadaya juga dapat memanfaatkan pemasok resmi lokal di wilayah Ketapang untuk mendapatkan bibit berkualitas yang dapat diakses dapat dengan mudah melalui aplikasi khususnya Babebun, aplikasi Babebun yang disediakan oleh Ditjenbun. Betul ya Pak Sikat ya? So ini sangat membantu untuk kita semua dengan dukungan dari pemerintah seperti ini. Cargill merupakan perusahaan yang berpusat pada pelanggan dalam menghadirkan layanan serta produk-produk terbaiknya. Pendekatan dan strategis kami dari Cargill ditujukan untuk mendukung pelanggan kami ke depan. Di unit bisnis Cargill Tropical Palm, kami terus memastikan pasokan buah kelapa sawit bermutu guna memenuhi permintaan pelanggan dan produk berkualitas dan memastikan kelapa sawit yang berkualitas terbaik tentunya. Karenanya kami akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan termasuk membantu memperoleh sertifikasi RSPO dan mitra pekebun plasma dan swadaya. Ini dimaksudkan agar pekebun plasma dan swadaya mitra kami dapat menghasilkan produk buah kelapa sawit dengan mutu dan bersaing. Mari bersinergi membangun masa depan rantai pasok agriculture yang makin kuat dan berkelanjutan, serta menjadikan kita sebagai mitra terpercaya bagi pelanggan, sehingga kita ke depan dapat meraih sukses dan mencapai kesejahteraan bersama. Amin. So, saya pikir demikian kata mewakili manajemen Polyplan Sejahtera. Kami sekali lagi dari Cargill sangat mengucapkan terima kasih atas komitmen dari Koperasi Subur Makmur untuk melakukan chipping perdana ini, karena kita paham dengan kita chipping, replanting dan mendapatkan bibit terbaik, pastinya ke depan insya Allah hasil yang kita akan peroleh akan semakin lebih baik lagi. Itu tentunya harapan kita bersama semua. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sikat, Pak Camat, Pak Kades yang sudah mengundang kami dalam acara ini, terlibat dalam acara ini. Sekali lagi manajemen Cargill mengucapkan ribuan terima kasih. Yang mengawali kegiatan kita dengan memulai ritual secara ritual adat itu adalah sesungguhnya doa Bapak Ibu sekalian, agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan hari ini mendapat keberkahan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya, dengan pola dan formula kearifan lokal masing-masing kita. Mari kita hargai dan kita junjung tinggi kearifan lokal daerah kita masing-masing. Di Erupas, izin Pak Kades Tanakbun, ketika saya 2020 sampai di sini dan setelah saya berkomunikasi di masyarakat, Erupas menurut saya adalah Indonesia mini. Tepuk tangan buat Erupas. Erupas terdiri dari berbagai suku dan etnis dan agama yang patut kita junjung tinggi, berbagai kearifan lokal yang perlu kita angkat, yang kita bumikan untuk pelestarian dan agar diikuti oleh generasi muda dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi bukan mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Insinyur Sikat Budak MSI ya, yang hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini dalam rangka pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit Tumbang Ciping ya. Pemerintah menyediakan kegiatan ini melalui BPD PKS, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat di belakang ada yang sudah tumbang ciping ya, karena di lahan sawit di atas tanah itu ada sawitnya, ada duriannya, ada kopi, macam-macam lah tanaman produksi kita. Tetapi ternyata di bawahnya ada sumber-sumber SDA, mineral lainnya
Salah satunya di daerah kita ini boksit. Terima kasih, mohon maaf izin yang saya hormati juga ada perwakilan dari CMI tadi saya dengar hadir ya, terima kasih ya. Lalu biasanya ketika lahan boksit atau lahan tambang yang berada di sekitaran dan seputaran perusahaan, biasanya perusahaan pertambangan juga bersama-sama dengan perusahaan perkebunan melakukan MOU end to end biasanya ya. Kami ngambil di bawah deh, CMI bilang, yang di atas kami dibilang perkebunan, kan begitu, seperti itu. Maka sinergi itu harus dibangun bersama agar semuanya dapat terjalin bersama, dapat menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat, Terima kasih kepada seluruh petani ya yang tergabung di dalam operasi perkebunan Membulu Baru, bermitra dengan pihak perusahaan PT Polyplen yang hari ini juga akan perdana di Tumbang Ciping, kan kurang lebih 286 sampai 287 hektar ya. Dana yang cukup fantastis, yang sangat signifikan ya. Saya berharap kepada koperasi yang menjadi pengelola bermitra dengan BPD PKS, menjadi pengawasan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, agar dananya dikelola, agar dananya dimaksimalkan. Berikan harapan kepada petaninya bahwa dananya ini untuk kemajuan petaninya. Dengan segala hormat dan mohon maaf kepada para petani juga, mari bersinergi ya. Jangan lalu berpikiran, terkadang mohon maaf ya, saya harus sampaikan aja, wah ini dananya dikelola koperasi nih, tidak sampai dengan kami nih, begitu kan, kurang lebih seperti itu. Mari kita Bapak Ibu sekalian sebagai anggota koperasi serahkan kepada pengelolanya. Kalau kita sebatas mengawasi boleh dilihat, oh bibitnya kurang bagus Pak, bisa aja ngawasinya, betul Bapak ya, Pak Kadisbun ya, Ibu Nelly, betul ya Pak, pupuknya kurang, boleh kita mengawasi seperti itu saja, tetapi kita tidak perlu menjustifikasi bahwa ini begini bla 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 dan sebagainya. Mari kita bekerja sama. Bila perlu pertanian bersama-sama dengan pengurus koperasi. Oh di sekitaran sana, hamparan sana kelihatannya sumber airnya sedikit, bagaimana polanya? Agar semuanya pada hasilnya nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Dan berikut terkait dengan koperasi, ada kurang lebih 9 kalau tidak salah ya Pak Sadi ya, koperasi di sekitaran Erupas, Kecamatan Erupas, koperasi perkebunan. Koperasi Membulu Baru dengan diremajakannya hari ini perkebunannya, saya berharap ke depan semakin baik dan semakin baik, sehingga memberikan kontribusi yang besar kepada para petaninya, memberikan hasil yang besar kepada para petaninya ya. Manajemen, pengurus koperasinya betul-betul integritas, kapabilitas, berdaya dan memberdayakan perkebunannya agar hasilnya betul-betul ada manfaat buat masyarakat dan para petaninya. Terima kasih rekan-rekan dari Polyplen Group, perusahaan Kargil yang selalu bermitra dengan masyarakat petaninya ya. Banyak hal yang menjadi persoalan-persoalan biasanya di lapangan, dudukkan dengan duduk bersama, cari solusi yang terbaik, musyawarah dan mupakatkan ya. Masyarakat juga sama, ketika ada persoalan-persoalan tidak perlu harus ke sini ke sana bla bla dan sebagainya, mari kita bersama-sama. Saya menghimbau kepada pihak perusahaan juga sama. Ada kalanya manajemen ini, pergantian manajemen yang lama misalnya ketuanya atau apalah sebutnya di perusahaan itu bergeser, mutasi atau resign atau pindah atau pensiun misalnya, lalu ada yang baru datang, ada persoalan sebelumnya, wah itu yang manajemen lama Pak, kami nggak tahu. Saya berharap, saya kira tidak demikian secara birokrasi. Saya sebagai camat meneruskan camat yang belum Bapak Kepala Dinas Perkebunan meneruskan apa yang diprogram Dinas Perkebunan sebelumnya. Ada perbaikan-perbaikan ke depannya tentu ya, yang bagus diteruskan, betul Ibu Mandelana, yang kurang bagus diperbaiki. Saya kira seperti itu. Terkait dengan data sama, tidak mungkin seluruh lembaga pemerintah ataupun swasta, kami tidak punya data, datanya di bawah yang dulu, kebanyakan seperti itu. Yang itu, yang maksud saya, akan menghambat persoalan-persoalan yang ingin dimusyawarahkan dan dimupakatkan.
Karena tidak akan nyambung nih, tidak akan nyambung. Kita sampaikan saja, ini loh Pak, ini Bu, lalu persoalan Ibu apa, persoalan Bapak apa, ini persoalannya, ayo kita sonding nih, kami punya data ini, Ibu punya enggak, Bapak punya enggak, selesai masalahnya. Tapi ketika itu akan didiamkan dan akan berbicara, misalnya, oh itu yang dulu, itu menjadi persoalan dan tidak akan pernah selesai. Saya berharap tidak demikian, dan tidak demikian yang terjadi dengan Poliplen. Saya berharap, yakin saya. Terima kasih Poliplen dan Karindro. Kami pemerintah daerah, kepala dinas perkebunan, kami hanya sebatas pengawasan dan pembinaan ya, terhadap perusahaan perkebunan, terhadap koperasian petani dan sebagainya ya. Tidak ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan sepanjang itu ada niat dari hati yang tulus untuk sebuah perbaikan dan keadilan. Baik, jadi mengawali sambutan ini tentu kita tidak henti-hentinya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan limpahannya kita bisa hadir di sini dalam acara macam-macam istilah ini ya. Ada tumbang ciping, orang kampung, oh yo, nabangi sawit yang udah tua. Untuk ditanami baru. Udah itu kalau bahasa Eropas replanting. Ini. Nanti jangan sampai salah, nanti bisa terplanting kalau salah-salah. Itu replanting. Jadi sama nabang yang udah tua, tinggal kita pandang pakai agrek penuyuh, buahnya pun tidak ada, ujung-ujung teragrek yang buah hitam. Jadi ada dua istilah, maka saya lebih cenderung pada nabangi sawit. Maka di adat kita tadi. Jadi sawit ini salah satu grup kampung buah. Tidak boleh ada satupun yang nabangi kampung buah tidak beradat. Nanti kalau yang tidak beradat Pak Demong hukum adat, walaupun nabangi sawit dia seorang. Jadi dalam adat orang Dayak itu, kalau dia mau nambah rumah belakang bisi rambutan sebatang, dia manggil ketua adat untuk tebang. Nah itu, jadi adat istiadat, walaupun petani sekarang sudah punya gaji, jangan dilupakan, gaji petani sudah 7 juta, kalah gaji kepala dinas. Hampir sama. Nah, gaji saya 7 juta, kena potong sekolah, habis. Untung saja TPP, itu tunjangan kinerja. Kalau saya rajin dapatlah 10 juta, kalau tidak rajin kena potong. Bilang Pak Camat. Satu hari tidak masuk, berapa jam tidak masuk, potong. Tidak ada urusan. Online. Itu. Tahap bahasa air upasnya online. Tadi ada istilah babibon. Babibon, bank benih perkebunan. Itu. Jadi tidak perlu datang ke untuk cek itu tuh. Udah sekarang mengudara. Online tuh mengudara. Jadi kemudian juga saya berterima kasih tanggap kepada ketua koperasi beserta jajaran dan anggota ya, atas peluang ini yang diberi cuma-cuma ya. Seharusnya kita sudah lebih tanggap dan lebih pintar. Kita dulu ragu, maju mundur, jalur ngapa kan ini katanya kelapa sawit nih macam ngapa, sara kan banyak omong orang itu sara kan mujur kelapa sawit nih. Ketua adat mulai palang sana polang sini, jangan sampai masuk sawit. Sekali sawit buah demo andak sawit ya lupa rupanya sawit udah punya batur. Jadi sejarah sawit kelam dan sekarang kita harus lebih pintar ya. Dan sawit tidak kekal, tapi hasilnya kekal sampai berapa keturunan sehubungan dengan tanahnya masih ada. Jadi kalau Bapak punya sawit 2 hektar sampai keturunan berapapun ada, asal jangan dijual. Hanya setiap
25 tahun atau 30 tahun ganti. Nah, itu tabangi ganti baru. Itu kalau tanah hilang jangan berharap kembali lagi. Itu program peremajaan sawit rakyat merupakan program pemerintah yang membantu pekebun, ya. Dulu 1 hektar 25 juta dibantu coba-coba. Sekarang naik. Nah, mudah-mudahan kalau ada perwakilan kita yang banyak di sana, yang dari Ketapang, dari mana, karena Kalbar nomor 2 kalau tidak salah se-Indonesia, dan Ketapang urutan 1 sekalbar, dan sekarang kita mendapat 48,5 miliar DBH kelapa sawit. Dan ini diperuntukkan untuk membangun infrastruktur dan perkebunan rakyat. Besaran tersebut yang 30 juta per hektar sekarang cukup sampai tanaman muda diganti dengan tanaman muda atau replanting, jadi tanaman muda. Nah, kekurangan itu tentu nanti harus bekerja sama dengan perusahaan induk yang membeli buah itu, disepakati, ya. Kalau ternyata 1 hektar sampai dia berbuah menghasilkan ternyata 50 juta per hektar, berarti ada kekurangan 20 juta per hektar. Maka itulah yang dikerjasamakan dengan perusahaan antara anggota melalui koperasi, sehingga kita harus meminjam kepada perusahaan, entah melalui bank apapun, yang nanti biasanya MOU atau teken. MOU ini bukan makin uyuh, tapi kalau bahasa di Eropa tuh teken. Nah, kalau cerita dalam G30S teken. Nah, teken tuh tanda tangan. Jadi tanda tangan untuk memenuhi kekurangan. Jadi dihitung benar-benar, jangan sampai gagal di tengah jalan, karena barang ini barang hidup. Salah makan tidak menghasilkan, kurang makan juga tidak menghasilkan. Jangan main-main terhadap urusan makan kelapa sawit ini. Sekarang Pak Kades jatah makan sehari 3 kali, coba dikasih istrinya sehari 1 kali, bagaimana Pak Kades ngamuk? Kan ini. Jadi sawit begitu juga. Kalau 1 tahun dia makan 2 kali, jangan coba-coba pengurus koperasi cukup 1 kali, dikurangi. Maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa tahun ke depannya, bukan besok ketahuan. Nah, itu. Kemudian dalam pelaksanaan, pengurus koperasi mengacu kepada rencana anggaran biaya yang sudah dibuat, dan untuk diketahui bahwa dalam pelaksanaan selalu diawasi oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan, karena kita mendapat dana dari negara yang hibah, tentu kita harus laksanakan dengan baik dan dikerjakan dengan baik sehingga tidak tersangkut apapun. Program ini diluncurkan pada tahun 2017, ya. Dan sampai tahun 2023 usulan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka bantuan dana BPPD DPKS dari kabupaten adalah 1,442 hektar dengan jumlah dana sebesar 41,9 miliar. Sekarang saat ini untuk Kabupaten Ketapang, Koperasi Produsen Unit Desa Subur Makmur Desa Membuluh Baru merupakan lembaga pekebun yang ke-7. Dah 7 yang mendapatkan dan memanfaatkan bantuan dana dari BPD PKS dengan jumlah pengusul sebanyak 114 pekebun, 140 kapling dan luas 286,3 hektar dengan jumlah dana yang didapat 8,5 miliar. Lalu mendangai jaluk ngana pasar mulai tinjang telinga para pekebun. Ini duitnya ndak ada diterima petani, ya.
duit ini untuk nebang sawit, mencacah sawit yang kecil-kecil itu supaya kumbang penggerek tidak hidup di situ. Itu tujuannya. Yang pertama. Makanya tumbang ciping, mudah ditumbangkan, dicacah, dihancurkan tipis-tipis supaya kumbang yang dipagar di polipen itu tidak ada datang, kan ada tuh. Jadi pukat itu bukan dipasang lagi di arai, udah dipasang di daratan untuk sawit supaya kumbang penggerek itu tidak menghantam anakan sawit yang ditanam. Itu tujuannya. Maka saya lihat tadi udah banyak kumbang tersangkut. Saya sangka nih apa seluang punya kumbang. Seharusnya lebih banyak lagi dengan program ini. Kita tidak tahu tahun depan keduanya lagi masih ada ini. Karena 2024 dah pemilihan presiden. Presiden bilang stop. Mau apa? Makanya program yang ini kesempatan kepada seluruh pengurus koperasi dengan sistem langsung ini untuk segera. Tidak boleh lambat berpikir. Jadi kalau ada program sekarang, cepat ambil tindakan. Saya ada pengalaman orang yang lambat berpikir hanya 5 menit. Terlambat berpikir. Tahun 82-an sudah ada traktor untuk membuat jalan antar kampung. Tapi apa yang terjadi? Jangan takut nanti gatah kibak kanan tumbang. Karena zaman itu yang bisa menghasilkan duit selain kayu juga getah. Dak jadi mana tuh traktor tuh balik. Dan sampai sekarang tidak ada jalan sejengkal pun. Nah, itu karena terlambat berpikir para pemimpin di kampung. Nah, ini jangan sampai koperasi terlambat berpikir. Ada program bantuan 30 juta per hektar, balai. Program Mirang baru Anda. Lalu kalau membangun kebun ini jadi 70 juta, lalu jadi 70 juta. Seharusnya tinggal 40 juta, jadi 70 karena lambat berpikir. Ya pengurus koperasi, jangan terlambat berpikir. Kalau sudah 25 tahun ke atas, tumbang. Ganti yang baru. Kalau bibitnya bagus dengan umur 18 bulan, 2 tahun setengah, sudah belajar berbuah. Ya. Jangan khawatir kelaparan. Tuhan tidak membiarkan orang yang kerja keras dan berdoa. Apalagi ini kan mau jalan atas, jalan tengah, jalan darat lancar. Dulu kelaparan itu kan karena hanya orang belakau, baras tidak bisa masuk. Yang bisik orang jalan batis. Saya tahun 80-an hanya ada kawan di sini ini, gen saya. Masih belum pensiun kah di Aeropas, di Poliplen. Ada yang di Selakon satu orang, lupa saya nama, putih-putih. Kawan saya di SMP. Mereka jalan kaki dari sini ke Tanjung sekolah. Saya juga begitu, tamat SD. Pikiran satu, sekolah atau tidak? Kalau sekolah kawin, kalau kawin belakau, nabang kayu lebih besar dari sawit, mana mampu taman SD? Pakai beliung, bukan pakai sinso. Itu batang kayu besar-besar, mungkin besar ini. Siapa mampu? Sawan gitu. Kenapa lah kerja di kampung zaman itu tahun 80-an kalau taman SD? Paksa sekolah, syarat sekolah. Kalau melangkah tidak boleh noleh ke belakang. Karena kalau noleh ke belakang bakal balik. Teganang, kada. Teganang ke rumah. Dan zaman dulu tidak pernah tinggal di kampung, tinggal di ladang. Jadi kata Pak Camat tadi itu, kalau mau harus sekolah. Nah, pemerintah sudah program kepada anak-anak petani pekebun, beasiswa untuk pertanian online lagi tuh daftarnya tuh. Udah dapat informasi belum Bapak Ibu? Hah? Udah, makanya kalau main HP ini jangan sembarang nonton jaluk yang lain-lain. Nah. Itu dicarilah tentang kelapa sawit. Beasiswa anak-anak petani pekebun untuk menjadi sarjana pertanian, menjadikan generasi baru untuk membangun perkebun
khusus kelapa sawit di kampung. Sudah ada programnya. Dari BPD PKS juga programnya. Sekolahnya di Jogja, Stepper. Itu. Ada berapa sekolah kalau tidak salah? Ya, dimanfaatkan ya, Bapak Ibu yang punya anak-anak, dimanfaatkan itu peluang-peluang itu, ya. Kemudian perusahaan juga sekarang kan tinggal tidak ada mikirkan mau bangun, paling kan replanting inti. Jadi kalau replanting inti itu bagi masyarakat atau Pak Kades dibicarakan baik-baik. Tidak boleh Pak Ketua Adat, karena saya berani ini, saya udah tua. Memang ilmu tidak ada Pak Demong ya. Tapi umur saya ini dah tua. Udah karang ke ini 6 daerah sini nih. Jadi jangan sampai ikut-ikutan portal adat. Itu kalau orang belakau itu kena pasal menghalangi orang melansang melaju. Wujud tak Pak Demong? Ada. Itu ya Bapak Ibu. Jadi bahasa adat tuh kalau kita memortalkan ada masalah, misalnya putar ini, kan banyak yang bukan salah itu untuk kerja di sana kemari ada kebunnya. Kena palang itu nama kena pasal menghalangi orang melangsang melaju. Tidak boleh. Kalau ada masalah bicarakan. Ada saklak itu ketua pelaksana Pak Kades. Nah, kalau tidak selesai di Pak Kades, itu ada Pak Camat, Satgas, Satuan Tugas beserta Muspik Jam. Jadi saya harapkan di perkebunan jangan ada yang model-model begitu. Karena perkebunan ini seperti darah mengalir. Sedetik saja tertahan, tekor. Kalau manusia, bernapas kalau darah tidak mengalir. Kalau kebun, tekornya berapa ratus juta. Apalagi berhari-hari, berbulan-bulan lagi. Jangan ikut-ikutan orang. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Baik permasalahan antara petani dengan perusahaan, antara petani dengan pengurus koperasi, dan koperasi dengan perusahaan. Bisa diselesaikan. Mumpung saya masih dipercaya Bapak Bupati dari tahun 2013 sampai sekarang untuk menangani perkebunan supaya lebih baik memberikan gaji kepada petani. Kalau kesejahteraan, Uyuh juga ngomong sejahtera yang agar sejahtera Uyuh, tapi agar petani dapat gaji. Kalau dapat gaji itu kan tinggal 2 juta, 3 juta kan cian. Kemudian perusahaan juga wajib membina masyarakat ya melalui CSR. Kalau masyarakat yang mau nanam sawit dan masih punya lahan dia sendiri, itu namanya plasma mandiri. Betul ya Pak? Sekarang grupnya Kargil begitu programnya, karena mereka sudah rata-rata mengelola kebun yang sudah tertanam semua dan tinggal memikirkan replanting. Bagi masyarakat yang tidak punya kebun dan punya tanah mau berkebun, silakan melalui wadah koperasi. Kalau Kargil biasanya maunya dengan koperasi, bukan kepada kelompok atau ketua kelompok, tapi koperasi. Ikuti aturan itu. Jadi yang mandiri-mandiri itu harus bergabung dalam suatu wadah sehingga bekerja sama dengan perusahaan pemilik pabrik, sehingga dipastikan buah itu bisa dibeli dengan harga pemerintah. Jangan terlena ataupun dengan rayuan cash and carry. Berarti saya jual hari ini, saya bayar. Sekali tahu harga 2.000 dibeli 1.500. Tidak pernah menyelesaikan masalah, tidak pernah lalu-lalu untung 500 kilo. Kalau dia sebulan menghasilkan 100 ton, Bapak Ibu, tanpa usaha, tanpa apa, dia dapat untung berapa? Kalau 100 ton selisih 500,
Begitu. Biarlah kita menjadi pegawai petani. Kalau gajinya 2 minggu sekali, ya 2 minggu sekali. Kalau gajinya sebulan sekali, sebulan sekali. Pegawai ya bisa hidup gaji sebulan sekali, bisa makan ya tiap hari. Begitu juga petani harusnya begitu. Ya. Jadi jangan mudah terayu, udah katanya. Kelola seorang jak. Ijak bergabung dengan koperasi. Banyak ini petani agak-agak 2-3 hari ini. Aku katanya tahu mah ngelola kebun ke sorang. Balai kok katanya bergabung dengan koperasi. Ku lihat-lihat belum nanti kalau sudah RSPO semua ini kan karena bisa jalan menuju ke Kalteng. Masih ada Bukit Palem yang masih itu. Sempat Bukit Palem pabriknya menutup tanpa ada MOU. Yang bukan makin uyuh. Atau yang di Kalteng tidak menutup lagi karena Eropa tidak mau lagi membeli sawit yang tidak jelas. Apa yang mau dikata? Akhir kata, adil kata Lino, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka tumbang ciping atau replanting sawit di lokasi koperasi makmur subur makmur dengan resmi untuk dilaksanakan. Kita dengarkan aba-aba dari kepala dinas untuk tumbang, kemudian kita cacat ya. Ada petugas untuk menghitung berapa lama dia menumbangkan sampai mendadak. Ya, kita hitung mulai dari 7 sampai 1. Setelah hitungan kita sampai 1, Esa mulai menumbangkan. Sekarang kita hitung sama-sama dari 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2,